Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Nur Abdelia Anggrayani dari kelompok 1, kelas TIP RP20 CNSA. Kami akan mempresentasikan hasil program Fragment Layout, mata kuliah pemrograman mobile 1 Ibu Niken Rianti ST. Namun sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Arya Putrawardana, yang kedua ada Erik, lalu ada Padlan dan Hilmansyah. Langsung saja ke pembahasan. Di sini saya akan membahas fragmen. Fragmen di Android digunakan untuk membangun antarmuka pengguna yang dinamis. Fragmen harus digunakan dalam aktivitas. Keuntungan terbesar dari fragmen adalah menyederhanakan tugas membuat UI untuk beberapa ukuran layar. Nah, suatu aktivitas dapat berisi sejumlah fragmen. Fragmen Android bukan subkelas Vue seperti kebanyakan komponen UI lainnya. Sebaliknya, sebuah fragmen memiliki Vue di dalamnya. Nah, tampilan inilah yang akhirnya ditampilkan di dalam aktivitas di mana fragmen itu berada. Karena fragmen Android bukan sebuah tampilan, menambahkan ke activity terlihat agak berbeda dari menambahkan tampilan mistake view. Lalu, fragmen ini juga harus ditambahkan ke view group di dalam activity. Dan kemudian, tampilan fragmen akan ditampilkan di dalam view group. Mungkin itu penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Arya. Kepada Arya, dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang layout activity main.xml. Untuk desain activity main.xml ini sebagai berikut. Pada activity main.xml ini kita menggunakan 3 button. Lalu sekarang kita masuk ke kode atau codingnya. Pada kode di sini, kita menggunakan linear layout sebagai kanvas utamanya. Lalu ada linear layout kedua ini, terdapat 3 button. Untuk button itu, kita menambahkan ID button 1, ID button 2, dan ID button 3. Untuk text view-nya, kita menamai fragmen 1, fragmen 2, dan fragmen 3. Next, Mas. Nah, di sini kita juga menggunakan linear layout lagi. Lalu setelah linear layout, kita menggunakan frame layout. Pada frame layout ini, kita menggunakan ID, yaitu frame_layout. Lalu menambahkan linear layout lagi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Erik. Baik, terima kasih Arya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya mengenai fragmen anggota. Bisa kita lihat di sini terdapat beberapa fragmen, yaitu ada text view, car view, image view. Untuk penjelasannya, mari kita lihat pada codingan XML-nya. Nah, seperti biasa ya, untuk kanvas utamanya kita gunakan scroll view dengan mendapatkan elemen di dalamnya seperti linear layout dengan atribut tinggi, lebar, orientasi, serta margin. Kemudian di dalam
fragmen linear layout tersebut, kita menempatkan fragmen text view dengan codingan Android text sama dengan kurung titik 2. Berikut adalah anggota dari Blackpink, di mana hal tersebut dapat menampilkan bacaan tersebut ke permukaan. Kemudian selain pada itu, ada juga grid layout. Nah, dengan codingan Android, ScarView, widget.carview sebagai pembuka. Kemudian, selain pada itu juga ada linear layout di dalam grid layout tersebut. Kemudian, ada juga image view untuk menampilkan gambar tadi member-member dari Blackpink dengan codingan pemanggilan seperti yang dapat kita lihat, yaitu Android.2 src sama dengan tanda kutip @drawable/Lisa kutip / panah ke kanan. Nah, hal tersebut dapat memunculkan image yang kita mau. Kemudian selain ada image view, kita juga mempunyai fragmen text view, yaitu fragmen dengan fungsi untuk menampilkan teks ke layar seperti yang kita mau dengan codingan Android text Lalisa. Karena dari beberapa member Blackpink itu ada yang namanya Lalisa. Untuk codingan ke bawahnya itu sama halnya seperti codingan di atas, seperti yang saya jelaskan tadi. Mungkin cuman berbeda dengan nama-namanya, seperti ada Jenny, Rose, dan lain-lain. Segitu yang dapat saya sampaikan. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang lain. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke penjelasan codingan Java-nya. Kita masuk ke main activity. Nah, lalu pada codingan di main activity tersebut terdapat buton, yaitu ada 3 buton, maksudnya ada btn fragment 1, btn fragment 2, btn fragment 3. Nah, lalu tiap-tiap btn fragment itu akan di coding yaitu dengan set on click listener, yaitu set on click listener ini maksudnya ketika diklik buton tersebut, maka nanti akan muncul fragment layout yang lain. Contohnya seperti btn fragment 1, di sini codingannya tersebut seperti ini, maka nanti ketika kita memencet button fragment 1 akan keluar fragment layout dari yang fragment-fragment yang sudah dibuat XML-nya. Selanjutnya untuk btn fragment 2 itu juga sama, kita dikodingi dengan set on click listener seperti button fragment 1. Lalu selanjutnya juga btn fragment 3 juga sama halnya seperti btn fragment 2 dan fragment 1, akan memunculkan juga fragment layout yang sudah dibuat fragment XML-nya. Selanjutnya untuk codingan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Hilmansyah. Baik, terima kasih kepada rekan saya yang telah menjelaskan sebelumnya, dan saya akan melanjutkan terkait salah satu fragmen yang telah dibuat, yaitu fragmen .java-nya. Di sini saya akan menjelaskan terkait fragmen anggota yang codingannya adalah sebagai berikut, yang dimana di sini anggota fragmen ini memiliki public class, extend fragment. Di dalamnya ini terdapat method onCreateView yang dimana memiliki layout in Flutter, view group, dan bundle sebagai parameternya. Dan di sini kita layout in Flutter ini yang dimana di sini dikenalnya itu diberi nama sebagai in Flutter.
yang dideklarasikan sebagai inflator. Di sini kita akan memanggil layout itu menggunakan layout.inflate kurung buka dan kurung tutup. Nah, inflate kurung buka kurung tutup ini mengambil metode ini itu mengambil 3 parameter. .id yaitu file XML pada layout yang ada di dalam layout. Nah, yang ada di dalam sini. Nah, akan terpanggil sehingga di sini akan memanggil salah satu fragmen yang telah ada XML-nya yang telah dibuat sebelumnya dan akan memunculkan tampilan dari XML yang telah dipanggil tersebut. Contohnya di sini adalah fragmen anggota. Nah, jadi parameter view group ini pada onCreate view adalah parent view group untuk menaruh fragmen. Jadi view group ini akan berada di dalam activity dan menjadi host dari fragmen. Nah, di sini sebagai return dari view tersebut. Nah, mungkin cukup segitu yang dapat saya sampaikan terkait anggota fragment.java, dan selanjutnya kami akan memperlihatkan demo dari aplikasi yang telah dibuat. Mungkin sebelumnya ini apakah terlihat moderator tampilannya? Belum. Oh ya, ini sudah terlihat? Sudah. Nah, ini aplikasi yang kami tampilkan di sini adalah aplikasi yang sudah jadi dan akan terlihat hasilnya seperti ini ketika di-run. Nah, di sini adalah nama proyek dari kelompok kami, kelompok Mopo. Terdapat 3 button. Fragmen 1 ini menampilkan text view yang telah dibuat tadi. Ikut dalam metode wrapping, lalu menampilkan car view yang dibungkus oleh linear layout dan menampilkan background-nya. Dari fragmen 2 menampilkan text view, ada car view dan background-nya. Dan semua telah tampil. Fragmen 3 ini menampilkan text view, car view, dan background dari drawable tersebut. Nah, jadi dari aplikasi kami yang telah dibuat itu tidak ada muncul error ataupun kegagalan sistem, dan semuanya sudah sukses dijalankan. Nah, mungkin cukup sekian dari kelompok kami, dari kelompok Mopro. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan kata, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada semua rekan-rekan yang telah menjelaskan. Mungkin presentasi dari kelompok kami ditutup saja. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.